Henry Satrio sangat ketakutan sekali kepada Presiden Joko Widodo. Ya, ternyata dia juga sangat ketakutan sekali dikarenakan Presiden Joko Widodo lebih percaya influencer daripada eh, akademisi kampus ya. Ya iyalah, akademisi kampus malah mendemo kok di bawah Pak Mahfud MD kok. Ada-ada saja ini Mas Henry Satrio. Ya, nah sekarang soal influencer, tadi kan udah disebut-sebut ya soal foto-foto dan sebagainya. Nah, Anda melihat strategi komunikasi Presiden Jokowi dengan mengajak influencer. Bahkan juga banyak pihak yang menyayangkan juga kenapa nggak bawa wartawan ya, kok Presiden Jokowi kayak lebih percaya sama influencer gitu. Anda melihat? Oh, kalau Presiden percaya dengan influencer dibandingkan wartawan itu masih belum terlalu menakutkan. Yang menakutkan itu Presiden lebih percaya influencer daripada intelektual kampus. Itu yang lebih nakutin. Nah terus sekarang gini lah, kalau dia mau ajak influencer, suruh influencernya itu tinggal di sana, sehingga 2 minggu lah, saya nggak usah ngomong sebulan 2 bulan. Influencer itu tinggal 2 minggu, kemudian dia bercerita kan bisa lengkap tuh. Saya kemarin tinggal di KN 2 minggu, air oke, udara bagus. Kalau saya perlu apa-apa juga retail yang mart itu udah ada gitu kan. Ini kan dia cuma 1 malam, foto-foto, kita lihat ketawa-ketawa sama Pak Jokowi kan. Jadi muak juga kita sama influencer, saya terutama sama influencer itu mau ngapain gitu ke sana. Anda itu dianggap punya pengaruh oleh masyarakat karena masyarakat menganggap tuh Anda baik loh gitu, bukan berarti kemudian kepercayaan masyarakat itu kemudian Anda manfaatkan untuk hal-hal yang menurut saya jadi menumbuh mereka gitu. Jadi katakan aja, menurut saya satu perkataan Pak Jokowi yang jujur itu menggambarkan semuanya. Susah tidur. Karena faktor AC. Ya kalau faktor AC kayak kata faktor kamarnya nggak oke, tapi keceplosan itu kan alam bawah sadar gitu ya. Nggak bisa tidur karena kapan selesai gitu. Iya, terus kemudian ya apa jangan-jangan mikirin Mama Sinton, lupa Mama Sinton gagal nih masuk DPR. Jadi dia nggak bisa tidur, bisa jadi kan ada kedekatan dengan Mama Sinton kan. Tapi anyway, influencer ini menurut saya dia kan ada masanya ya. Dan kemudian influencer itu menurut saya jadikanlah mereka itu kan sebagai influencer harusnya bisa lebih hal yang positif gitu. Jadi kalau ada yang kurang oke, katakan kurang oke karena imbasnya IKN ini kan kemana-mana. Ada ekonomi yang tidak terlalu baik, terus kemudian mau didorong ke IKN. Ada penggunaan hak lahan 190 tahun, itu kan IKN. Harusnya kan influencer tuh keluarnya begitu-begitu gitu loh. Jangan keluar cuma oh ya saya bersama Pak Jokowi dengan Ibu Iriana ke sana melihat perkembangan IKN. Oh jalannya bagus ya. Kita bisa motoran beberapa kilometer, habis itu kan nggak tahu lagi gimana. Ya digunakan aja kesempatan itu untuk berbaik-baik gitu. Nah yang saya berdoa itu ya semoga di pemerintahannya Pak Prabowo itu tidak lagi mempercayai influencer tapi lebih mempercayai intelektual kampus. Karena di zaman Pak Jokowi intelektual kampus bicara kritis itu dianggapnya sebagai bagian demokrasi doang, nggak didengerin. Jadi ini bagian dari demokrasi udah gitu doang gitu. Tapi perlu influencer itu nggak mungkin juga diajak wartawan karena wartawan akan bicara kritis gitu. Wartawan akan bertanya hal-hal yang kritis. Emang yang paling aman itu ya influencer kan paling nyaman itu paling aman ya memang orang itu dikelilingi oleh orang-orang yang dia nyaman gitu. Makanya dia akan bawa tuh 500 relawan ke sana. Besok ya? Iya. Tanggal 10 Agustus ya. Iya untuk 17-an kalau saya nggak salah. Maksud saya begini. Kenapa yang dipilih adalah relawan? Karena nggak ada satupun relawan itu yang akan komplain maksudnya. Nggak ada satupun relawan itu yang akan marah-marah ke Pak Jokowi. Muji-muji semua. Mereka semuanya muji-muji. Nah itu tapi duitnya dari mana tuh? Ya relawan, ya influencer. Makanya gini, saya dari awal mengatakan bahwa IKN bukan tempat piknik, titik tuh. Nah ini relawan atau wisatawan sebetulnya. Kalau relawan namanya rela, dia berangkat sendiri, hidup sendiri di sana, pulang juga sendiri. Jadi nggak usah komplain mau diurus apa enggak. Tapi percaya tidak mereka rebutan loh ke sana. Karena mau ketemu idolanya kan. Gitu. Jadi ya mau sampai kapan kemudian drama-drama politik itu terjadi? Ya mau nggak mau kita mengharapkan Pak Prabowo ada di sana dan kemudian memutarbalikan secara segala asumsi bahwa Pak Jokowi akan tetap berkuasa, Gibran akan tetap berkuasa dan lain-lain, tapi ya diputar-balikan juga nggak apa-apa. Tapi diputar-balikannya mau sampai mana? Apakah kembali ke era Orde Baru berkuasa atau kembali ke mimpinya dia membuat Indonesia itu macan Asia? Jadi kembali tentang IKN, kalau memang nggak berhasil ya nggak berhasil lah gitu.
ya dibangun, mau dibangun lah. Ini kan keputusan negara. Tapi pada saat misalnya kata-kata pasokan air sudah tersedia, itu kata-kata itu kan kata-kata bahaya tuh. Iya, berarti kan memang nggak ada sumber air di sana. Mbak Yasmin, saya dari awal tuh mengatakan bahwa syarat sebuah ibu kota di negara manapun itu ada dua. Yang pertama ada sumber air, yang kedua ada jalur transportasi, dan biasanya itu diwakili dengan yang namanya sungai. Di sana nggak ada. Jadi nggak usah dipaksa sebetulnya. Terus kalau sekarang masih mau maksa-maksa dengan iming-iming 190 tahun, itu kan ajaib. Terus kalau kemudian investor lokal masuk ke sana, ya kan tekanan. Kan terus kemudian ada proyek strategis nasional di PIK dan BSD itu kan. Ya itulah Henry Satrio. Ya itulah Henry Satrio yang begitu ketakutan kepada Presiden Joko Widodo, yang lebih percaya kepada influencer daripada dunia kampus. Dia alias Henry Satrio, dia tidak paham bahwa dunia kampus begitu sangat benci sekali kepada Presiden Joko Widodo di mana menjelang pencoblosan akademisi kampus seluruh Indonesia pada demo dan mendukung Ganjar Mahfud dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dia lupa kalau Pak Joko Widodo dinilai gagal oleh dunia kampus. Henry menemui masa aksi. Tujuan kita aksi ini adalah bagaimana tajuk besar kita untuk mengadili di akhir keperiodaan Jokowi Presiden. Karena di akhir keperiodaan kepemimpinan ini meninggalkan jejak-jejak hitam yang begitu banyak. Sehingga kami sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual memperhatikan ini, mengangkat tajuk untuk mengadili 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang gagal. Karena kami menganggap mahasiswa ini, kepemimpinan Jokowi adalah pemimpinan yang gagal. Karena meninggalkan begitu banyak kebijakan-kebijakan yang memang tidak pernah pro terhadap rakyat. Ini kami angkat ditanjukkan dari kesimpulan kami di Rakernas. Dalam aksi ini sedikitnya ada 12 tuntutan yang disuarakan BMSI. Di antaranya meminta Presiden Jokowi untuk tidak cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Harus merebut kembali zaman Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Oleh karena itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami, guru besar, dan dosen, jadi semua ada warga dari Indonesia, ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Itu sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman tahun 65. Kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian
dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.